Nama saya Miradianti, NIM 119404227174. Saya adalah mahasiswi UIN Suska Riau, semester 5, Prodi Manajemen Dakwah, kelas 5D. Nah, kali ini saya ingin memenuhi salah satu ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan Islam. Saya ingin menjelaskan tentang prinsip dasar operasional perbankan syariah. Nah, wadiah adalah titipan. Secara umum, wadiah adalah transaksi penitipan barang atau penyimpanan barang yang dilakukan secara kalayak atau terang-terangan. Nah, penitipan barang ini harus dijaga dan harus dipelihara, karena yang mana suatu penitipan barang tersebut dapat diambil ketika dibutuhkan oleh pihak nasabah. Wadiah itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu yad amanah. Yad amanah merupakan transaksi penitipan barang yang bersifat amanah. Artinya, barang yang telah dititipkan itu tidak boleh digunakan. Akan tetapi, prinsip dari yad amanah ini, barang tersebut harus dijaga dan harus dipelihara. Dan apabila barang tersebut hilang, itu bukan tanggung jawab dari si penerima penitipan, kecuali barang tersebut rusak dilakukan secara sengaja. Nah, prinsip yad amanah ini, barang tersebut dapat dikembalikan secara utuh. Oleh karena itulah yad amanah, seseorang yang memberikan amanah untuk tidak mengelola barang yang telah dititipkan. Yang kedua yaitu yad domanah. Yad domanah ini merupakan suatu penitipan barang yang mana barang tersebut itu boleh digunakan atau boleh dimanfaatkan. Akan tetapi prinsip yad domanah ini, barang yang telah digunakan atau dimanfaatkan itu memiliki keuntungan untuk pihak nasabah tersendiri. Dalam artian barang yang telah dipakai oleh pihak lembaga atau bank yang telah dititipkan tadi, pihak nasabah mendapatkan insentif atau bonus. Rukun dan syarat wadiah itu yang pertama yaitu adanya akad penitipan, penyimpanan, dan penerima titipan. Dan yang kedua, objeknya itu merupakan penitipan barang atau benda. Nah, prinsip dasar operasional perbankan syariah yang kedua yaitu sirkoh profit sharing atau bagi hasil. Secara umum, sirkoh merupakan suatu proses kegiatan yang mana melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan secara bersama sehingga memiliki tujuan tertentu. Rukun sirkoh dibagi menjadi 3. Yang pertama, yang mana dua belah pihak harus melakukan tasaruf dan memiliki kecakapan. Nah, yang kedua, objek sirkoh ini harus berhubungan dengan usaha atau modal. Nah, yang ketiga, adanya pengelolaan. Nah, pembagian dari sirkoh ini dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama yaitu adanya musyarakah. Musyarakah merupakan suatu akad yang dilakukan secara kerjasama atau dilakukan antara dua orang lebih untuk melakukan usaha yang berlandaskan halal. Nah, usaha yang dilakukan dari dua orang atau lebih ini memiliki kesepakatan awal untuk menanggung resiko dan keuntungan secara bersama. Yang kedua yaitu mudharabah. Mudharabah merupakan transaksi kegiatan usaha yang dilakukan antara dua orang atau lebih, yang mana dengan sistem pemilik modal dan sistem mengelola pemilik modal. Nah, artinya usaha yang dilakukan mereka memiliki keuntungan kesepakatan bersama, sedangkan kerugiannya itu ditanggung oleh pemilik modal. Nah, yang ketiga yaitu muzaroah. Muzaroah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara kerjasama antara pengelolaan pertanian, baik itu sawah atau tanah. Nah, keuntungan bagi hasil dari pengelolaan pertanian, baik itu sawah atau tanah ini, mereka memiliki keuntungan kesepakatan bersama. Sedangkan biaya dari pengelolaan mereka tanggung oleh biaya si penggarap lahan sawah atau tanah. Yang keempat yaitu musakoh. Musakoh merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelolaan atau penggarap untuk memelihara dengan keuntungan penggarap nisbah dari hasil panen tersebut. PDOPS yang ketiga yaitu tijaroh atau disebut dengan jual beli. Nah, tijaroh ini suatu transaksi yang mana menukarkan suatu barang atau benda yang bernilai mata uang. Nah, keuntungannya ini memiliki sifat yang komersial.
Ijaroh dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu murabahah. Murabahah merupakan sistem transaksi pembelian barang yang memiliki kesesuaian oleh pihak nasabah dan harga memiliki kesepakatan bersama, yang mana pembelian barang ini harus sesuai dengan keinginan pihak nasabah dan pembelian barang ini memiliki harga kesepakatan dari pihak nasabah tersebut. Artinya, pembelian barang juga boleh memiliki pembayaran di awal atau di akhir, atau pembayaran tersebut boleh dicicil. Yang kedua, salam. Salam merupakan sistem akad jual beli berdasarkan pembelian nasabah, yang mana seorang nasabah yang ingin membeli barang harus melakukan pembayaran yang lebih awal untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, yang ketiga yaitu istisna. Istisna ini merupakan suatu akad jual beli yang mana si pembeli ini atau nasabah untuk melakukan pembayarannya di akhir setelah barang diterima atau diproses yang sesuai dengan permintaan nasabah. Yang keempat yaitu ijaroh atau disebut dengan sistem sewa menyewa. Sistem sewa menyewa ini merupakan sistem melalui akad penyewaan atau pemindahan hak guna melalui barang atau jasa dengan melakukan pembiayaan sewa menyewa tersebut. Ijaroh memiliki dua pembagian. Yang pertama yaitu adanya ijaroh mutalaqah. Ijaroh mutalaqah merupakan sistem sewa menyewa kepada bank atau lembaga keuangan syariah yang menyewakan sebuah peralatan, barang ataupun berupa bangunan kepada pihak nasabah dengan sistem pengembalian kepada pihak pembiayaan. Yang kedua, IMBT. IMBT merupakan suatu sistem sewa menyewa yang berpaduan dengan sistem jual beli, artinya sistem penyewaan barang tersebut diakhiri oleh kepemilikan barang si penyewa. Nah, PDOPS yang kelima yaitu ujroh atau disebut dengan upah. Ujroh tersebut adalah sebuah imbalan yang diberikan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang. Nah, sistem ujroh ini sangat berkaitan dengan ijaroh, dikarenakan ijaroh ini timbulnya atas dari ujroh dengan pemindahan hak guna barang atas jasa tanpa ada pemindahan kepemilikan. Nah, ujroh dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu wakafalah. Wakafalah merupakan pemberian hak kuasa kepada pihak yang menjadi wakil untuk melaksanakan suatu tugas terhadap pemberi kuasa. Kedua yaitu kafalah. Kafalah adalah pemberian jaminan dari satu pihak kepada pihak lain dengan pertanggungjawaban atas pemulihan kembali dengan kewajiban hak penerima jawaban. Yang ketiga yaitu hawalah. Hawalah adalah pengalihan barang piutang dari satu pihak kepada pihak lain yang wajib pembayarnya pemberian upah ini memiliki kesepakatan di awal. 4 adalah ran. Ran adalah penyerahan barang atau harta dari satu pihak kepada pihak lain. Dengan sistem penyerahan barang ini, nasabah kepada bank sebagai jaminan atas hutang tersebut yang telah dilakukan. Dan yang kelima yaitu qard hasan. Qard hasan ini merupakan kredit tanpa bunga yang mana sistem transaksi mereka sebagai simpan pinjam tanpa imbalan. Nah, dengan ini kewajiban pihak peminjam untuk mengembalikan pihak peminjam tersebut secara sekaligus. Baiklah, terima kasih atas penyampaian ujian tengah semester saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.